tidak hanya untuk orang lain, tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita sendiri. Nanti teman-teman, saya yakin sewaktu-waktu akan membutuhkan ini gitu. Saya sendiri pengalaman juga sudah mempraktekkan sendiri untuk keluarga sendiri, itu sangat bermanfaat sekali. Yang tadinya teman-teman kalau nyibin, hanya nyibin saja, nggak ngerti caranya seperti apa tekniknya. Nah, nanti teman-teman bisa bagaimana caranya. Gitu ya. Nah, semoga ini pesertanya kalau nggak salah sekitar 400 ya tadi ya di ini ya. Semoga ya, semoga dari teman-teman 400 ini paling tidak ada separuh lah yang meneruskan sampai akhir gitu. Nah, kemarin itu daring dengan Udinus kalau nggak salah. Nah, saya juga sampaikan ini juga bisa menjadi income dari teman-teman. Nah, nanti coba panitia atau komandan KSR-nya bisa mengkoordinasikan. Kami siap, terutama saya siap untuk bisa memberikan sedikit ilmu untuk teman-teman, untuk bekal. Kalau misalkan teman-teman bersedia, silahkan nanti dibentuk. Ini angan-angan saya terutama dan angan-angan teman-teman di PMI juga. Itu kepengen punya paguyuban teman-teman yang bisa memberikan apa namanya, teman-teman pelaku perawatan keluarga. Itu. Kalau teman-teman mau tahu, pelaku perawatan keluarga itu hanya sedikit, tetapi kebutuhannya sangat banyak sekali. Pengalaman teman saya sendiri 2 orang itu merawat orang tuanya, itu manggil seorang pelaku perawatan keluarga, itu biayanya berapa kalau teman-teman mau tahu? 4 juta. Nah, kalau itu per bulan 4 juta. Merawat lansia gitu, merawat orang sakit. Nah, ini bisa menjadi income teman-teman. Nanti coba teman-teman siapa yang mau dikoordinir, kita belajar bareng-bareng. Nah, semakin banyak teman-teman yang mau, ini semakin mempermudah kita untuk akses memberikan perawatan ke lansia atau orang yang tidak bisa apa-apa di rumah sendiri. Nah, misalkan Mbak Wilda pas ditelepon tanggal sekian untuk merawat nenek si A misalkan. Nah, ini Mbak Wilda pas nggak bisa ganti yang lainnya, Mbak Rosa misalkan atau yang lainnya. Gitu. Jadi semakin banyak semakin kita bisa lebih mudah untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini tidak hanya kita untuk mencari income saja, tetapi membantu orang lain dan kita meningkatkan pahalanya kita. Nah, itu tidak semua orang mau. Kalau bisanya bisa ya dengan belajar. Nah, tapi tidak semua orang mau. Karena apa? Teman-teman coba datang ke panti jompo. Ini sebelum ke materi ya. Panti jompo. Seperti apa bau mau masuk. Nah, mau masuk aja sudah bau kan. Nah, apalagi sudah masuk, sudah merawat ke kliennya. Nah, selain di masyarakat, mungkin teman-teman akan dibutuhkan oleh panti jompo. Panti jompo itu tidak semata-mata seorang perawat yang S1 atau D3 itu enggak, tetapi dari teman-teman yang bisa memberikan perawatan itu juga bisa masuk di situ. Nah, ini senang sekali nanti kalau sudah terbentuk paguyuban, kita siapkan materi-materinya, kemudian apa saja yang perlu panjenengan pelajari, nanti kita bareng-bareng mencari pahala ya. Semoga ada yang mau lah, dari 400 masa nggak ada yang mau sama sekali. Itu nanti kita pasarkan, kita dampingi juga ketika ke
orang beneran, karena ketika praktek kita menggunakan manekin atau boneka akan berbeda sekali dengan langsung ke orang. Dan ketika kita ke orang itu apa namanya, gaya berbicara, kemudian gaya kita apa namanya, gaya tubuh itu juga sangat membantu, sangat dibutuhkan bagi klien kita. Orang-orang yang nggak apa namanya, yang nggak sabaran, yang judes itu susah mau jadi seorang pelaku perawatan keluarga. Seorang perawat keluarga harus dia murah senyum, kemudian tidak membisu gitu. Kemudian bersih gitu, resian kalau bahasa Jawa ya. Kalau diri kita aja nggak bersih, kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, kemudian ingusnya masih banyak. Nah, ini pakaiannya juga nggak rapi gitu. Tidak harus cantik atau tidak harus ganteng ya, tetapi yang penting bersih diri. Ya, jadi ada persiapan diri juga, ada persiapan klien nanti ada ya. Itu. Nah, di pagi ini kita belajar bareng tentang bagaimana persiapan pelaksanaan perawatan keluarga di rumah ya. Jadi kalau kemarin dasar-dasarnya, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan sebagai seorang pelaku perawatan keluarga, nah sekarang ini sudah mulai kita tindakannya. Nah, tindakan awal sebelum kita ke klien kita. Nah, kalau di pertolongan pertama teman-teman mungkin sudah belajar juga bagaimana sebelum kita ke korban. Nah, ini juga sama, sebelum kita ke klien kita juga mempersiapkan, baik persiapan diri kita ya, kemudian persiapan klien kita. Selain itu juga persiapan lingkungan. Next, Mbak. Nah, next. Bisa? Nah, dalam persiapan pelaksanaan perawatan keluarga di rumah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita, kalau teman-teman sekarang sudah familiar sekali dengan mencuci tangan, mungkin sudah sangat hafal sekali, sangat ngelotok sekali ya. Bagaimana kita mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan prosedur. Nah, kalau dulu itu cuci tangan sangat apa namanya, sangat jarang dilakukan. Nah, tetapi untuk sekarang ini sudah biasa dilakukan. Dan sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan. Ya. Nah, apa namanya, tetapi coba teman-teman lihat sekarang ini banyak orang yang cuci tangan, tetapi mohon bisa dicermati untuk saluran pembuangan limbahnya. Nah, saluran pembuangan limbahnya. Bagaimana saluran pembuangan limbahnya? Apakah menggenang? Nah, ada pembuangannya, ya? Ada pembuangannya, tetapi tidak lancar gitu, menyumbat atau di ember kosong diisi berhari-hari tidak diganti atau tidak dibuang. Nah, ini juga akan menyebabkan menimbulkan penyakit yang lainnya gitu. Pengennya cuci tangan, tetapi sarana cuci tangan ya, tetapi ternyata saluran pembuangannya enggak sesuai gitu. Nah, perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian selain mencuci tangan juga ada alat perlindungan diri dan pengelolaan alat kesehatan yang kita gunakan. Nah, mencuci tangan sendiri itu teman-teman pasti sudah paham semuanya. Tujuannya apa?
Tujuannya diantaranya pasti membersihkan kotoran yang ada di tangan. Kemudian menjaga kesehatan kita sebagai pelaku perawatan keluarga. Kemudian mencegah penularan penyakit dan melatih suatu kebiasaan yang baik. Nah, sekarang sudah biasa masyarakat kebiasaannya sudah luar biasa ya, cuci tangannya sudah selalu dilaksanakan. Coba bayangkan kalau teman-teman tidak cuci tangan atau jarang cuci tangan. Memang tangan kita ini nggak kelihatan kotor ya, nggak kelihatan kotor, kecuali kita megang tanah gitu. Nah, baru kelihatan kotor. Atau habis makan nasi padang, nah itu kotor kelihatannya. Nah, tapi kalau seperti ini, saya ini kan tadi sudah mandi, sudah berangkat sampai ke kantor, tangan kelihatan bersih, tetapi kalau nyenengan makan, langsung makan ya, makan snack atau makan apapun langsung dengan tangan, seperti halnya teman-teman itu minum air yang ada di dalam gelas, saya celup dulu airnya, kemudian panjenengan minum. Nah, coba doyan enggak dengan air bersih tadi, saya celupin air, saya celupin tangan saya, kemudian baru diminum. Nah, itu hampir sama. Nah, kemudian kalau kita punya riwayat penyakit misalnya, kemudian kita tidak cuci tangan, ini juga akan menularkan penyakit kita ke yang lain. Nah, kemudian teknik cuci tangannya, next, ada cuci tangan yang menggunakan air bersih dan sabun. Lebih baiknya kalau ada air putih dan sabun, air bersih dan sabun, sebaiknya menggunakan air bersih dan sabun. Kenapa kita pakai hand sanitizer? Karena kita jauh dari sarana cuci tangan air bersih dan sabun gitu. Airnya juga air yang mengalir. Nah, misal di ruang saya seperti ini, kan nggak mungkin dikasih wastafel misalkan. Nah, kalau ada wastafel sebaiknya kita menggunakan air yang mengalir. Gitu. Nah, kemudian ini ada teknik cuci tangan dari nomor 1 sampai 12. Nah, kenapa kok banyak banget gitu. Nah, teman-teman, intinya adalah sama ya, antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Tetapi ini basahi dulu itu sudah masuk di poin 1. Mungkin di sumber yang lain tidak dimasukkan. Kemudian yang seperti ini, tangan Anda sudah bersih, nah kalau ini dimasukkan. Nah ini dari Rumah Sakit PMI Bogor sumbernya. Jadi berbagai sumber dari kementerian atau dari mana itu intinya adalah gerakan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini intinya, inti gerakannya ya. Nanti teman-teman coba praktekkan. Kayaknya ini sudah biasa praktek ya. Sudah biasa mempraktekkan bagaimana cuci tangan yang baik dan benar. Nah, next. Ini selanjutnya, ini kalau misalkan pakai hand sanitizer. Hand sanitizer kan tidak ada mengeringkan, tidak ada membasahi, memberikan sabun misalkan. Nah itu. Kemudian perhatikan ketika, mohon maaf kembali lagi ke yang pakai sabun ya. Untuk sabunnya itu ya jangan terlalu sedikit banget. Memang tidak ada ketetapannya harus 5 mili atau 10 mili, tidak. Tetapi paling tidak berbusa. Nah, kalau tangan kita kotor sekali, mungkin sabun 5 mili enggak cukup mungkin. Ya. Atau tangan kita kena minyak goreng. Nah, minyak goreng itu kan kayak klinyit gitu ya kalau bahasa Jawa ya.
Klinyit itu apa? Klinyit itu licin gitu ya. Nah, berbeda dengan ini saya nih sudah bersih nggak ngapa-ngapain. Kalau cuci tangan mungkin nggak sebanyak sabun yang tadi yang habis kena minyak goreng gitu. Nah, kita menyesuaikan. Kemudian untuk air juga kita menyesuaikan. Kalau memang sudah bersih ya sudah itu. Oke, lanjut ke yang ya ini hand sanitizer. Nah, yang hand sanitizer ini hanya ada 1 sampai 6. Gerakannya hampir sama juga. Nah, tetapi pakainya pakai hand sanitizer. Nah, nanti ada videonya, silahkan bisa sebagai salah satu referensi ya prakteknya seperti apa. Nah, kemudian memakai alat perlindungan diri yang kedua. Next, memakai alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri atau APD-nya seperti apa? Nah, kalau di pertolongan pertama itu ada sarung tangan, ada masker. Sekarang wajib masker dan sarung tangan. Selain kita sebagai penolong pun untuk pasiennya, korbannya juga harus pakai masker. Nah, di perawatan keluarga juga sama. Untuk kondisi sekarang ini pandemi, ini malah lebih ini lagi ya, lebih teman-teman lebih berhati-hati lagi untuk pemakaian APD. Diusahakan ada hazmat dan lain-lain. Terutama kalau kita sudah tahu persis klien kita terkonfirmasi positif COVID. Ya. Nah, ini teman-teman wajib memakai kalaupun tidak ada hazmat, jas hujan juga enggak apa-apa. Yang penting air atau kuman itu tidak tembus gitu. Kalau jas hujan kan plastik ya, jadi enggak tembus. Atau plastik juga boleh. Kalau sudah terkonfirmasi positif COVID. Nah, di perawatan keluarga itu ada isolasi mandiri juga. Ada ilmu kita belajar bareng isolasi mandiri. Nah, seorang pelaku perawatan keluarga ketika saat pandemi seperti ini bisa memberikan perawatan keluarga kepada klien yang terkonfirmasi positif COVID. Jadi alat-alat yang dipakai oleh klien kita itu disendirikan. Dan kemudian kita ketika masuk ke ruangannya, membersihkan maupun melayani klien kita, ini kita memakai APD yang lengkap juga. Nah, kemudian klien kita juga memakai masker juga. Jangan lupa kita pakai sarung tangan kalau kita ya. Kalau klien kita masker. Kemudian jendela juga dibuka setiap pagi. Nah, baru kita ke klien kita. Nah, ini teman-teman sangat sangat bermanfaat sekali sekarang ini juga. Banyak yang isolasi mandiri, apalagi rumah sakit banyak yang penuh ya, jadi dirawatnya di rumah. Tetapi ketika di rumah kita tidak memberikan obat tidak ya, untuk pelaku perawatan keluarga tidak direkomendasikan untuk memberikan obat, tetapi memberikan perawatan sederhana itu. Obat dari dokter, dari tenaga medis, tetapi kita jam sekian harus minum obat apa, nanti di pemberian obat ada itu ya. Kemudian kita tidak sama di pertolongan pertama juga, kita tidak menjahit luka, tidak memotong-motong. Jadi di perawatan keluarga ada perawatan dekubitus. Nah, nanti di lansia ada ya. Nah, dekubitus itu luka yang timbul ketika dia terbaring terus-menerus karena panas. Ya, karena panas sirkulasi udara nggak bisa kemana-mana ya di dalam tubuh, jadi dia menjadi kayak luka gitu ya, namanya luka dekubitus. Nah, ini kita bisa memberikan perawatannya.
membalut lukanya, membersihkan lukanya. Nah, ini kita belajar bersama juga, ya. Tetapi jika ada apa namanya, sel-sel tubuh yang mati atau apa namanya, kita nggak diperkenankan untuk memotong-motong jaringan, kecuali yang sudah ahli ya. Kalau yang sudah ahli dipersilahkan untuk bisa memotong jaringan itu. Tapi yang belum, apalagi pemula, lihat lukanya aja sudah jijik ya. Nah ini jangan dulu. Nah ini alat perlindungan diri, ada penutup kepala, ada pelindung wajah, ada celemek atau baju pelindungnya. Nah kalau celemek ini kan ketika kita belum pandemi dulu ya, saat pandemi ini lebih baik kita pakai itu hazmat itu, kayak hazmat itu. Apalagi yang sudah terkonfirmasi. Kalau yakin tidak terkonfirmasi positif COVID, keluarga kita sendiri misalkan kita rawat, ya kita nggak perlu pakai hazmat, nggak masalah. Tapi kalau keluarga kita pun, kalau kita sudah tahu dia positif, terkonfirmasi COVID, kita juga wajib memakai hazmat itu. Nah, kebetulan saya juga di bulan Juli 2020 saya merawat juga anggota keluarga saya yang isolasi mandiri di rumah. Nah, tetapi tidak sampai sakit, tidak menimbulkan tanda gejala apapun, hanya isolasi mandiri aja di rumah. Jadi perawatan setiap saat untuk buka jendela, untuk memberikan makan, kemudian kebersihan lingkungan itu juga saya pernah gitu untuk isolasi mandirinya. Nah, next ini alat perlindungan diri. Nah, sarung tangan. Nah, kita juga harus pakai sarung tangan. Kalau memang enggak ada, tapi sekarang sudah ada deh di mana-mana bisa didapatkan. Kalau enggak wah mahal harganya misalkan. Pakai plastik juga bisa. Plastik sekarang yang 5 jari itu kan juga ada. Nah, hanya teman-teman perhatikan cara memakainya dan cara melepasnya. Nah, bagaimana cara melepasnya? Kenapa kok kita kadang bisa tertular padahal sudah pakai APD lengkap? Karena ketika melepasnya kita sembarangan. Langsung melepas gitu saja. Saya ada contoh, saya contohkan ya. Dua ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Dua. Nah, sebenarnya itu ini ketika awal nggak boleh kita pegang-pegang seperti ini sebenarnya. Ya. Sudah bersih, sudah steril, atau dari beli misalkan. Kalau perawatan keluarga yang memandikan ya seperti ini ya. Tetapi ketika kita membersihkan luka dekubitus atau kolostomi, nah, kolostomi itu lubang. Jadi nanti ada materinya. Kolostomi itu kan berhubungan untuk memegang yang pertama kali kita kemudian tangan yang satu kan belum pakai. Nah, sebelum kan ini jarinya belum masuk nih. Satu.
yang satu dipakai, baru kita benerin. Kita ambil, ini ditaruh di baki ya. Nah, yang satu kan sudah pakai, boleh megang yang di luar. Nah, boleh. Malah tidak boleh yang di dalam, harus yang di luar. Nah, masukin semua, dibetulin. Betulinnya kan dari sini boleh kalau sudah pakai. Udah. Nah, mohon maaf ini saya duduk ya. Kalau teman-teman mau melakukan tindakan ini kepada klien kita nggak boleh nih seperti ini, nggak boleh posisinya. Harus di bawah. Kenapa kok seperti ini? Apalagi setelah kita ke klien kita, setelah kita membersihkan luka misalkan atau memandikan misalkan. Nah, ini nggak boleh posisi